pilih lagi ini nih. Offline dan juga dari Kadin tadi juga datang diwakili oleh Mas Eri Hidayat ya sebagai kepala Badan Khusus untuk Pengembangan Animasi, tadi panel dari DPP juga hadir. Nah, jadi yang main itu di dalam. Kenapa? Kalau tadi dilihat tiba-tiba tuh ada Denis yang pakai kacamata di tengah Banyuwangi atau di mana lagi syuting. Luna Maya yang lagi masih pakai masker di apa rambutnya lagi dibenahi lagi juga. Jadi ya begitulah ini asosiasi ini. Jadi kebayangkan gitu bagaimana tidak mudahnya beda dengan asosiasi yang bukan aktor gitu. Semuanya biasa bekerja, biasa dalam manajemen, terus lebih punya waktu. Kalau produser oke, syuting bisa berjalan, kita tetap bisa berada di belakang layar untuk mengerjakan hal lain. Tapi kalau aktor kan nggak bisa bergerak gitu. Jadi memang tantangannya berat banget. Makanya saya tadi bilang tapi ya mau apa lagi, saya masih punya beban moral. Dan buat saya adalah sebuah komitmen. Saya tuh orangnya memang ketika kita punya komitmen yang memang belum tuntas, rasanya saya pengen segala sesuatunya tuntas walaupun itu bergerak tidak semuanya bisa cepat gitu ya. Karena buat saya memang butuh pengabdian, butuh pengorbanan dalam asosiasi ini butuh pekerja sosial ya. Tentu tidak digaji dan lain sebagainya, tapi banyak hal harus kita perjuangkan memang dalam konteks keprofesian itu gitu, yang mungkin tidak disadari, tidak dirasakan ketika aktor-aktor itu masih dalam jam terbang tinggi dan masih punya negotiation bargaining position yang tinggi. Tetapi saya kan juga melihat bagaimana aktor-aktor kita yang sebenarnya ketika sedikit di hari tuanya dia tidak bisa berubah. Nah, saya nggak pingin generasi-generasi selanjutnya tuh seperti itu gitu. Nah, kita apa ini selama ini ternyata di dalam aktor itu aktor itu tidak dikategorikan sebagai profesi yang profesional sebetulnya di dalam konteks baik itu perundang-undangan atau aturan yang terkait seperti itu. Kita hubungannya dengan Kementerian Tenaga Kerja dalam konteks kita buruh pekerja paruh waktu sehingga apa jam kerja aktor bisa 24 jam, 11 jam, 12 jam. Akhirnya mereka begitu tua sering sakit-sakitan ya karena jam kerjanya dari muda mungkin kencang sekali. Nah, itu kan tidak ada batas, tidak ada lembur, tidak ada yang memikirkan hal-hal itu. Nah, sebenarnya inilah gunanya rumah asosiasi ini, hanya memang membangun kesadaran para aktor untuk pentingnya organisasi itu juga tidak mudah. Nah, di sini saya mengajak teman-teman aktor untuk punya kesadaran penting loh organisasi, untuk kita tuh berjuang bersama, bukan untuk kepentingan masing-masing. Kok kepentingan saya apa gitu, ini jadi ketua umum banyaknya lebih keluar kok daripada apa yang kita dapat, tetapi kita ikhlas karena kita berpikir kalau bukan kita siapa lagi sih yang memperjuangkan profesi yang sudah memberikan begitu banyak untuk kita. Jadi ini katanya it's a give back gitu ya. Dan saya mengajak teman-teman juga yang mau give back itu lewat asosiasi. Karena kalau berdiri sendiri-sendiri atas nama pribadi, kita tidak bisa memperjuangkan, harus atas nama organisasi yang punya legalitas yang jelas sehingga apa yang kita perjuangkan itu konstruktif. Saya pikir akan ada dana pensiun nggak sih Kak? Jadi saya membahas itu dengan Mas Menteri Nadiem ya, ketika kita menghantarkan ke bawah, saya makan dia, beliau menanyakan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh orang. Saya melihat juga keseriusan dan keinginan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Ekonomi Kreatif untuk apa sih yang mereka bisa bantu. Memang tinggal orang film ini kompak, kita merumuskan satu rekomendasi kebijakan yang mungkin doable gitu ya untuk diperjuangkan bersama. Kalau pensiun ya gimana caranya itu juga dipikirin, tapi kan nggak mungkin, kayaknya susah ya kalau negara. Tapi tadi dana misalnya gini, pajak penghasilan dari tontonan itu kan sebetulnya bisa dikembalikan lagi untuk kepentingan aktor itu sendiri, tidak hanya aktor, industrinya, untuk pembangunan capacity building, untuk mungkin ada dana-dana sosial atau misalkan buat dana-dana pensiun buat mungkin aktor-aktor atau pekerja film yang sudah mendedikasikan dirinya. Karena kan kita bekerja film itu kan bekerja kebudayaan, ini kan investasi kebudayaan. Ini diplomasi budaya ya, artinya film ini kalau disadari kan punya kekuatan yang besar dalam kepentingan kemajuan sebuah bangsa, perjalanan peradaban sebuah bangsa. Kalau kita melihat Korea dan India, banyak sekali regulasi-regulasi mereka yang sudah sangat mendukung, bukan regulasi yang menghukum, tapi regulasi yang membuka dan regulasi yang berpihak. Dan memang harus berani berpihak kepada SDM lokal, berpihak kepada produk lokal. Nah,
lalu juga kita berpikir kompetensi dan segala macam. Ya tadi saya bilang kalau kompetensi oke, kita sertifikasi kompetensi, tetapi kalau industri ini tidak diatur untuk menjadikan profesi sertifikasi kompetensi ini menjadi keperluan, nanti akan bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi kebetulan saya juga di Kadin, saya juga di situ wakil kepala Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi. Yang Kadin secara undang-undang itu kan memang dibentuk ya untuk merumuskan atau merekomendasikan kebijakan-kebijakan. Ini juga saya bicara gitu, dan mudah-mudahan nanti ini juga kedepannya bisa diperjuangkan bersama. Itu masih banyak PR, tapi saya yakin dengan sebetulnya sumber daya kita, sumber daya kreatif kita yang luar biasa, resiliensi pekerja film yang terbukti sangat kuat walaupun dilanda pandemi, jumlah produksi film yang terus tumbuh. Film ini bisa menjadi tuan rumah ya di negeri sendiri, tapi dengan catatan regulasi yang mendukung, lalu juga tadi juga kan dibahas ada undang-undang mengenai juga aturan bisnisnya dan lain sebagainya. Sebetulnya itu banyak sekali gitu ya, masih mata-rantai yang putus, dan juga pembangunan bioskop-bioskop di seluruh daerah. Kemarin saya menginisiasi Indiscope. Nah ini sebenarnya bisa menggerakkan untuk tumbuhnya regenerasi tidak hanya aktor tetapi pelaku-pelaku film pada umumnya. Jadi begitu banyak PR-nya. Saya nggak tahu ya pelan-pelan ini mulai dari, tapi yang pasti saya harus membentuk kepengurusan sendiri. Saya sudah bilang tadi kan Prilly, Luna juga kan semua ada di situ. Prilly juga siap percaya, hore kakak lagi seperti ini. Saya bilang awas ya kamu, jangan hore-hore aja, kamu jadi wakil ketua umum ya. Saya bilang saya urusin yang tua, kamu urusin yang muda. Saya bercandain, oke katanya, siap ya, we'll see. So insya Allah aja. Amin. Kak, berarti sudah siap meninggalkan Gak bisa, saya juga anak-anak gak bisa, nih kan, karena artinya, kan kamu tipikal ibu banget gitu saya loh, emang maksudnya tipikal ibu banget, jadi anak-anak tuh nomor satu iya, kan. gimana Jadi, tuh? tapi saya kan udah 5 tahun kemarin ya, mungkin relatif 2,5 tahun lah ya Karena pandemi itu pandemi. Anak-anak saya sekarang sudah cukup besar, bisa saya tinggal, tapi selama saya tetap bisa membagi waktu, anak-anak saya nggak boleh kurang waktu. Itu aja sih, karena selain party juga kan saya masih banyak hal yang lain, saya juga masih memproduksi, kita juga masih banyak karya-karya. Ini kan risikonya jadi ketua party seperti ini kan, kita kerjaan-kerjaan kita yang lain kan juga otomatis kan kadang-kadang kita terpending. Nah ini yang saya butuh kerjasama. Saya tadi udah izin, saya bilang butuh semuanya aktif karena nggak mungkin dong saya sendiri kerja, teman-teman juga harus kerja, saya pun juga punya komitmen pekerjaan di luar ini. Jadi sama-sama lah, karena ini untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan kita. Jadi saya mengajak semua yang merasa aktor, rasanya ingin kita semua harus bergandengan tangan untuk membangun rumah aktor dengan komunitasnya masing-masing. Kita bergabung, bergerak bersama untuk mencapai hal-hal yang bisa kita perjuangkan saat ini. Insya Allah manfaatnya untuk ke depan, walaupun belum bisa dirasakan saat ini. Kak, ini kado buat